Rekan pemuda remaja Gereja Kristen Pasundan Jemaat Garut yang dikasihi Tuhan, semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan senantiasa kita selalu bersyukur di dalam segala hal kepada Tuhan. Dan kita juga tetap selalu berdoa, semoga COVID-19 ini segera berakhir. Rekan pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, sini ada sebuah cerita. Ada seorang anak yang bernama Ami. Sedari kecil, Ami ini sudah diajarkan oleh kedua orang tuanya untuk mengelola keuangan. Sejak kecil dia dibelikan celengan oleh orang tuanya, dan setiap hari Ami ini diberikan uang sebesar Rp5.000. Orang tua Ami mengajarkan Ami untuk bisa mengelola uang sebesar Rp5.000 tersebut, yaitu dengan menabung, jajan, dan untuk ongkos. Karena sudah dibiasakan sejak kecil, setiap harinya Ami melakukan pengelolaan uang tersebut dengan cara membagi-bagi uang tersebut. Uang Rp5.000 itu digunakan oleh Ami untuk melakukan pengelolaan uang itu tersebut, menabung Rp2.000, untuk ongkos pulang pergi Rp2.000 dan untuk jajan Rp1.000. Dari pengelolaan uang yang Ami lakukan, ia bisa membeli beberapa barang keperluannya sendiri tanpa meminta kepada orang tua. Selain itu, orang tua Ami juga mengajarkan untuk membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan, bukan kemauan. Orang tua Ami mendidik hal ini karena mereka ingin, meskipun Ami masih kecil, ia sudah belajar bagaimana caranya mengelola berkat Tuhan dengan baik. Rekan pemuda dan remaja Gereja Kristen Pasundan Jemaat Garut, dari cerita barusan bahwa kita dapat belajar bahwa mengelola uang atau membuat perincian keuangan itu sangat diperlukan. Mengapa sangat diperlukan? Karena jika kita tidak mengelola uang ataupun membuat rincian keuangan yang kita miliki, maka berarti kita tidak bisa bertanggung jawab atas berkat Tuhan bagi kita. Kita tidak bisa belajar mana yang menjadi kebutuhan atau kemauan kita. Mengelola uang ataupun membuat perincian keuangan juga mengajarkan kita untuk belajar membuat dasar dan rencana bagi kehidupan kita. Ketika dasar dan rencana kita tertata dengan rapi, maka kita dapat dengan baik mengelola banyak hal. Namun ketika kita tidak dapat mengelola sesuatu dengan baik, seperti mengelola uang sebagai hal yang sederhana, bagaimana mungkin kita dapat merencanakan sesuatu hal yang besar? Rekan pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, membaca dan merenungkannya bersama-sama, baiklah mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami akan baca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Bukalah mata hati dan telinga kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dalam Lukas pasal 14, ayat 28 sampai ayat 30, yang berbunyi demikian. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau kamu mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Berbahagialah kita yang mendengarkan, melihara, serta merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rekan pemuda dan remaja Gereja Kristen Pasundan Jemaat Garut yang dikasihi Tuhan, dalam perikop yang menjadi bacaan kita saat ini, kita melihat
Bagaimana Yesus mengajarkan bahwa membuat sebuah perincian itu sangat diperlukan. Untuk menjadi pengikut Kristus memerlukan perincian atau kalkulasi. Mengapa? Karena untuk mengikut Kristus tentu ada harga yang harus kita bayar. Mengikut Kristus itu bukan menjadi hal yang biasa. Karena mengikut Kristus itu mengharuskan kita mempersilahkan Tuhan menguasai penuh kehidupan kita. Dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 30, di sini Yesus memberi perumpamaan bila mana seseorang mengikut Kristus, ia harus membuat anggaran biayanya terlebih dahulu. Bagaikan seorang yang hendak mendirikan menara. Mengapa perlu membuat anggaran biayanya terlebih dahulu? Karena supaya ketika membangun dan telah meletakkan dasar sehingga tidak berhenti di tengah jalan. Karena jangan sampai ada dana yang defisit dan akhirnya terbengkalai. Rekan pemuda remaja yang kasih Tuhan, begitu pula ketika memilih hidup beriman kepada Yesus seperti orang yang membangun menara. Orang yang memilih hidup beriman kepada Yesus itu harus duduk terlebih dahulu untuk membuat kalkulasi harga apa saja yang harus dibayar. Memilih mengikut Kristus itu bukan persoalan yang remeh, bukan persoalan yang enteng, atau bukan persoalan yang mudah, sebab ada konsekuensi yang mesti dipikul bila benar-benar ingin menjadi murid Kristus. Bagi kita yang mau mengikut Kristus itu harus bayar harga dengan mau menggagalkan dosa-dosa. Hidup menyangkal diri dan mesti hidup suci seturut dengan perintah Tuhan. Rekan pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, itulah pentingnya kita mengkalkulasi terlebih dahulu harga yang mesti kita bayar untuk mengikut Kristus. Karena jika kita tidak mengkalkulasi terlebih dahulu apa saja yang harus kita bayar, maka bisa jadi kita seperti seorang yang membangun menara dan dananya defisit sehingga harus berhenti untuk membangun. Kita akan berhenti tengah jalan dan merasa tidak mampu lagi untuk menyelesaikan tugas-tugas kita sebagai pengikut Kristus. Ketika kita tidak mengkalkulasi dahulu harga yang harus kita bayar, ketika mengikut Kristus itu bisa jadi sangat memalukan. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi. Karena apa yang sudah kita pilih dan mulai tidak kita selesaikan. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa bisa mendirikan atau memulai mendirikan tetapi tidak sanggup untuk menyelesaikan. Oleh karena itu layaknya menjalankan pilihan kita mengikut Kristus, maka kita akan menjadi bahan omongan bagi orang lain. Rekan pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, dari perumpamaan yang Yesus gambarkan tentang membangun menara ini, kita dapat melihat betapa pengelolaan dan perencanaan itu sangatlah penting bagi hidup kita. Tanpa pengelolaan, maka kita bisa berhenti di tengah, tanpa mampu untuk melanjutkan apa yang sudah kita mulai. Begitu juga dalam mengelola keuangan, sangatlah perlu ada perencanaan atau pengelolaan uang yang baik dalam hidup kita. Apalagi pemuda-pemudi remaja yang zaman sekarang, zaman modern banyak sekali yang menjadi daya tarik untuk dibeli. Itu kita harus pandai untuk dapat mengelola keuangan dengan baik. Mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi prioritas, itu yang paling utama. Harus ada dasarnya ketika kita hendak merencanakan sesuatu, agar kita juga dapat tahu apakah itu kebutuhan atau sekedar kemauan. Karena jika tidak ada perencanaan dan pengelolaan, maka itu akan hancur. Rekan pemuda dan remaja Gereja Kristen Pasundan Jemaat Garut yang dikasihi Tuhan,
perencanaan atau pengelolaan keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting dan harus dimulai sendiri dan dimulai dari sekarang oleh diri kita. Karena perencanaan dan pengelolaan uang itu sangatlah penting dalam hidup, dan perencanaan akan membantu kita apakah itu menjadi suatu kebutuhan atau hanya sekedar kemauan. Di sini juga Yesus mengatakan bahwa untuk menjadi pengikutnya kita juga perlu adanya perencanaan atau pengelolaan diri agar kita tidak berhenti di tengah jalan. Karena jika sudah memilih mengikut Yesus, maka kita harus bisa terus menjalankan pilihan kita. Dan jangan sampai berhenti seperti seseorang yang membangun menara, tapi karena defisit sehingga sampai berhenti di tengah jalan. Itulah firman Tuhan yang kita baca, renungkan, dan bersama pada saat ini. Kiranya selalu menjadi kekuatan, menjadi sebuah peringatan untuk kita. Mulai hari ini kita dapat mengelola keuangan kita dengan baik, dan kita juga dapat merencanakan pengelolaan diri kita sebagai pengikut Yesus yang baik dan sejati. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini Tuhan, dan kami renungkan bersama. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang mengingatkan dan mengajarkan kami ya Tuhan, supaya kami juga dapat mengelola berkat-berkat uang yang berkat apapun juga Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, supaya kami dapat mengelola dengan baik Tuhan, sehingga berkat Tuhan senantiasa dapat kami gunakan dengan sebaik-baiknya. Ajarilah kami semua juga ya Tuhan sebagai pemuda-pemudi remaja Gereja Kristen Pasundan Nyemat Garut, supaya kami juga yang sudah bekerja dan memiliki uang berapapun, kami dapat mengelolanya dengan baik Tuhan, sehingga berguna untuk diri kami, orang lain, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga sebagai orang-orang percaya kepada Engkau ya Tuhan, supaya kami juga dapat mengelola diri kami, mempersiapkan diri kami, merencanakan diri kami juga dengan baik Tuhan, sebagai pengikut Yesus, yang biarlah Tuhan selalu ada, Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami, dan Tuhan menguasai kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang akan membentuk, Engkau yang akan memberikan yang terbaik untuk kehidupan kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.